abina awal wani. Oh, atuh gratis getosinya atuh. Atau saya ayo Ke saya nama. saya kumaha damang Ibu Bu dosen. Damang sawalerna. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahas Saya damang. dosenan ku Bu Ani. Geuleuh. Alhamdulillah saya. Cobi atunya abi di Uniga sama di dosen ku Bu Ani. Iya satu sanes ogekeun we atuh. Di UPI PPGT di mana? Napangkeun di Unpas. Oh, Unpas. Di Unpas, Bu. Sami Bu As. Iya napangkeun rencangan abi Bu Aas. Oh, mangga. Kuwi teh ku abi teh nuju di Walar ya oge da. Jadi memang nuju di Oh gitu. begitu cobi di Walar-walar cek abi teh. Cobi. Supaya, Oh gitu, siap atuh. Bu Aas tiasa ngarekamna? Tiasa ngarekam? Kadang-kadang. Oh, iya mana sudah aya rekamanana abi mah teu kena ge teu nanaon. Bade Bu Aas heula atuh sok mengke dipotong bagian abina. Sok mangga tuh. Itu abi mah teu kedah. Sok Bu Aas heula we atuh. Sok mangga. Deg-degan ya. Deg-degan. Siga bade di sidang wae nya. Nya, mun siga bade ujian, uji komplek. Si kompre. Mangga Bu Aas enakeun. Mangga sok. Mangga Bu. Ya, apa-apa. Abi ditutup heula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enggak juga Bu, sama. Baik. Ya. Ya, baik. Yang pertama, kurangnya konsentrasi siswa atau peserta didik pada pembelajaran dan ada kurang kadang suantana ya. Nah, yang pertama itu faktornya ada dua, yaitu internal dan eksternal ya. Kalau internal mungkin dari peserta didik itu sendiri kesiapan. Jadi mereka kesiapan dari faktor rumah dulu ya. Apakah ketika di sekolah itu dia ketika berangkat itu psikologi sudah nyaman atau tidak ya? Dari mungkin lingkungan keluarga atau juga ya faktor psikologis lah ya. Nah, kemudian kalau untuk di sekolah itu sendiri, mungkin kita yang harus menciptakan suasana kelas yang membuat siswa itu nyaman. Jadi mungkin suasana kelas itu kita pertama, kita lihat kondisi anak-anak ya, kan ketika kita datang, kita akan tahu apalagi di anak SD ya, mereka pasti akan bercerita, ibu saya begini, dengarkan aja. Kita dengarkan dulu, setelah mungkin suasana mereka sudah nyaman, kita bikin ice breaking ya, yang mungkin bisa membangkitkan semangat mereka ketika berkonsentrasi. Jadi kalau anak SD atau anak SMA ya harus sering gitu ya, kita melakukan ice breaking supaya mereka itu kembali konsentrasi. Memang lumayan agak capek ya kalau untuk mengajar di SD atau di MI ya, tetapi itu suasana kelas itu kita yang harus menciptakan. Jadi pandai-pandainya seorang guru bisa menciptakan suasana kelas yang membuat mereka nyaman. Takutnya mereka di luar ya sebelum pembelajaran itu mungkin di rumah dia sudah tidak nyaman. Suasana di rumahnya atau seperti apa. Jadi kita arahkan kenyamanan mereka dengan suasana apa yang happy ya. Jadi mereka itu butuh suasana yang mereka nyaman dulu. Biasa meningkatkan konsentrasi siswa. Salah satunya itu, suasana ya. Ya, ada lagi Bu?
Iya, iya, betul, betul, iya, iya, betul. Ya selain SBQ mungkin motivasi ya, motivasi yang mungkin harus sering ya mereka itu diingatkan, karena kalau anak SD itu biasanya mendengar kepada gurunya itu ya. Jadi mereka berikan kepercayaan dan kita juga seorang guru harus mendengarkan juga mereka. Jadi ketika mereka berkeluh kesah, aduh ulah-ulah, nah jangan begitu kita dengarkan juga keluh kesah mereka. Jadi mereka juga yakin, oh mereka juga suka mendengarkan kita, pasti mereka juga akan mendengarkan, mereka juga akan mendengarkan kita juga ketika kita mau mendengar ya gurunya gitu. Iya. Iya balik, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Semangat. Iya, nggak apa-apa, sok. Ya, ya. Nah, memang sih kalau anak-anak untuk kelas satu baiknya gambar jangan dulu gambar, jadi harus bentuk nyata, Bu. Jadi harus konkret, harus konkret. Jadi mereka itu tidak bisa langsung ke abstrak, yang semi abstrak lah gambar itu ya. Jadi kita harus konkret misalkan penghapus. Oh ini anak ini apa? Penghapus. Coba bikin kata dari kata penghapus. Jadi ada bentuknya dulu ya. Jadi kalau untuk kelas satu itu kita arahkan mereka karena kemampuan berpikir mereka itu menurut Viase ya itu adalah di usia 7 tahun itu memang harus bentuk dengan konkret gitu ya. Jadi mereka akan bisa menyampaikan sebuah kalimat, sebuah kata ketika bedanya ada, dipegang, nyata, konkret. Jadi kalau menggambar itu mereka masih ada ketakutan salah. Oh itu gambar apa ya? Tapi kalau bendanya nyata, oh iya itu penghapus, oh itu buku, oh ini pensil, oh ini jeruk. Buah-buahan juga benda-benda konkret mereka akan lebih mudah untuk jadi harus konkret Bu ya. Ya, ya, ya betul. Iya betul. Ya metode atau media, media ya media, media. Atau kalaupun misalnya memang tidak konkret, kita buat seperti ini ya, seperti nyata ya, di animasi gitu, tapi nyata. Oh ya ini tuh seperti ini bentuknya, seperti mirip-mirip gitu ya. Jadi mereka juga akan ngerti gitu. Kalau tapi kalau memang agak kesulitan sekali ya baiknya memang konkret itu untuk memudahkan mereka gitu. Seperti mereka menjumlahkan permen misalkan, kalau cuma gambar ini gambar permen dijumlahkan ada 2 permen ditambah 3 permen walaupun gambar mereka bingung. Tapi ketika ada konkretnya ini 2, ini 3 bisa menghitung langsung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi konkret itu memudahkan mereka untuk mengarahkan berpikirnya gitu. Iya betul ya. Iya, iya. Yang pertama mungkin ketika kita menjelaskan konsep ya. Jadi konsep yang sangat mendasar sekali ketika apalagi mengajarkan matematika kembali ke media. Jadi kita harus menjelaskan segitiga itu sisinya ada 3. Ya sambil kita menunjukkan ini sisinya loh, sisi 1, sisi 2, sisi 3. Segi 4 itu adalah sisinya ada 4 karena mereka kelas 1 itu masih segitiga, segi 4 ya. Nah, mereka ditunjukkan. Nah, sekarang kalian tunjukkan di kelas ini mana yang sisinya ada 4.
sisinya 4 aja dulu. Oh, ini papan tulis. Oh, ini ternyata ini. Nah, kalau yang berbentuk lingkaran itu yaitu yang tidak memiliki sisi, gitu ya. Contohnya jam. Jadi mereka coba tunjukkan di kelas ini ada enggak. Nah, jadi memang kalau untuk kelas rendah itu coba diarahkan mereka untuk benda sekitar yang sisinya segitiga. Coba cari segitiga di jalan segitiga dia yang gambar merah misalnya ya. Nah, jadi mereka harus diarahkan dengan benda yang dan kita juga yang pertama harus menjelaskan konsep secara ringan dan secara mendasar kepada mereka bahwa segitiga itu sisinya ada 3. Itu konsep dasarnya aja dulu. Segi 4 itu sisinya ada 4 gitu. Iya, betul. Dengan konsep yang sederhananya itu. Ya. Bisa saja sih sebetulnya dari banyak siswa ya. Misalkan Rombel pemerintah kan sudah menjelaskan bahwa SD itu paling banyak 25. Kita lebih 1 aja, pas 1 nate anu bader. Nah, itu bisa mempengaruhi ya. Ya itu mempengaruhi siswa ya. Jadi kita hanya mengurus yang 1 aja gitu ya. Nah, jadi kalau bisa misalkan mereka ini ya kita harus sesuai dengan jumlah siswa yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud ya. Kemudian juga 2 mungkin guru harus sering melakukan lokakarya, seminar. Nah, lokakarya itu sebetulnya nggak harus ikut di luar ya, Bu. Sekarang itu banyak berbasis online, kemudian dengan teman sebaya, dengan di sekolah, siapa yang lebih bisa. Jadi inovasi-inovasi itu sebetulnya muncul ketika memang di lingkungan sekolah kita juga mendukung. Ya. Kalau di lingkungan sekolah kita tidak mendukung, udah ngajar mah gitu-gitu aja, ya mungkin tidak bisa seperti itu ya. Tapi memang kita harus melakukan inovasi. Jadi, sekarang yang lagi trennya tentang AI misalnya ya, kan sekarang penggunaan puisi, Google Form. Nah, kita juga harus belajar gitu. Nah, karena itu yang akan mempermudah kita ya meningkatkan kualitas kita gitu. Intinya masih ada kemauan dari diri sendiri dulu sih, Bu. Kalau ingin dirinya meningkat, ya insya Allah meningkat gitu sih. Ya, betul dan sering melakukan ya, dan sering melakukan kegiatan lokakarya atau seminar atau workshop lah sejenisnya. Jadi kita kita harus sering ngobrol, misalnya kebaruannya itu sekarang tentang apa sih? Misalkan, oh media yang sekarang lagi ramai itu apa sih? Oh yang sekarang itu lagi tren itu apa sih? Oh sekarang itu selagi menggunakan berbasis digital nih. Nah kita juga harus mengikuti arah itu gitu. Nah gitu, ya betul. Eh, ya, ya Pak. Nah, kalau begitu ya harus sering dilatih, Bu, atau dites lah ya. Ada latihan atau mungkin dengan bernyanyi gitu ya. Bernyanyi itu tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi kita harus menunjukkan huruf-hurufnya. Jadi selama ini kita antang dengan asal mereka senang nyanyi, tapi kita tidak menunjukkan hurufnya, misalnya A, B, C, nggak menunjukkan hurufnya. Kita sambil menunjukkan huruf-huruf itu, misalnya ya, di papan tulis kita tuliskan, ayo kita sambil bernyanyi, terus diulang. Kemudian kita coba dengan dites, ditutup satu huruf yang ini huruf apa, yang tertutup huruf apa. Jadi mereka sering. Jadi seringnya latihan atau seringnya kita mengetes gitu ya secara tidak langsung.
itu akan hafal gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau ketemu ibu, ibu tanya ya huruf ini ya, sambil main atau seperti apa mereka akan sering gitu. Sering latihannya. Ya betul. Iya betul. Karena itu Bu, misalnya kita atau apa ya penyebabnya itu sebetulnya kita. Iya, karena kurang berlatih. Kalau sering berlatih pasti Bu bisa Bu. Jadi kita juga minta bantuan kepada keluarga, orang tua. Ibu, ini anak itu masih terbalik loh Bu, tertukar loh Bu. Apalagi sekarang ada WA grup ya. Jadi kita nggak sungkan-sungkan, Ibu, Bapak, ini anak-anak itu masih tertukar, tolong dibantu gitu ya. Karena memang kan kalau guru kan sekolah terbatas ya. Jadi kita sudah maksimal, kalau di rumah didiamkan, ya udah repot gitu. Ya, jadi ya betul. Nah, gitu. Karena memang kan soal hot itu berpikir tingkat tinggi ya. Karena kemampuan berpikir tingkat tinggi itu tidak semua orang miliki, Bu. Ya, jadi ketika mereka menyelesaikan soal pemecahan masalah atau hot, mereka juga agak-agak, aduh ini gimana ya berat. Ya itu mungkin faktornya memang karena kayak yang namanya kemampuan berpikir kritis itu kita harus selalu membiasakan ya berlatih soal-soal hot. Justru sehingga kita berlatih soal-soal hot, kita juga seiring akan terus belajar. Oh ini soal hot, jadi kita juga menjadi apa ya? Wah, oh iya, penasaran nih. Jadi harus mengerjakan. Memang kita harus sering berlatih soal hot sebetulnya. Kalau kita ingin bisa sesuatu, berarti kita harus berlatih soal itu tersebut. Dilatih terus pasti. Saya waktu 4 tahun yang lalu saya mengajar materi mata kuliah pemecahan masalah ya Bu ya, hot ya. Nah, kalau saya nggak berlatih, saya juga nggak ada. Tapi dengan begitu saya jadi berlatih terus. Kalau ada soal begini, kan kita kalau misalnya mahasiswa, apa yang dikerjakan mahasiswa belum tentu benar ya. Kita juga, oh iya itu salah gitu. Jadi berlatih tentang soal-soal hot gitu. Pasti akan bisa. Ya, ya. Mm-mm. Ya, betul. Faktornya tuh sebetulnya tuh mungkin satu kadang di sekolah tersebut juga tidak apa ya, tidak dibiasakan, membuat soal hot. Coba kalau misalkan ya, ketika ketika kita mau ujian kita membuat kisi-kisi ya. Tapi kan sekarang kadang di sekolah-sekolah negeri itu kan soal sudah dipaket ya dari pemerintah. Jadi guru itu tidak ada kesempatan membuat soal, padahal kewajiban guru itu bisa membuat soal. Salah satu evaluasi yang baik itu guru bisa membuat soal sendiri sesuai dengan kemampuan siswa dari mulai C1 sampai C6. Kan yang namanya hot itu ada di C6 ya, C5 C6 lah ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu. Kalau kita sering membiasakan diri membuat soal, pasti bisa membuat dan melatih mengerjakan soal. Itu aja sih solusinya. Sering membuat soal. Ya, menjawab. Ya, baik. Ya, pertama sih faktornya kadang kita apa ya, nggak mau ribet, Bu. Jadi kita kadang berpikirnya nggak mau ribet, tapi seiring zaman bahwa menggunakan digital itu perlu, Bu. Kenapa? Karena kita takut ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, ya sudah, kita itu nggak punya nilai jual bagi diri kita gitu ya. Maksudnya kita mau jadi guru itu saja, tapi kita tidak mau meningkatkan kemampuan kita gitu. Ya, faktornya mah diri sendiri lagi sih, kembali ke diri sendiri ya. Coba kita ingin merubah bahwa pembelajaran yang asik buat siswa itu seperti apa. Dan Bu, kalau misalnya memang kita senang ya, pertama mungkin karena kita
Oh kan padahal sekarang ya kalau misalnya kayak platform-platform itu kan banyak yang gratis ya. Jadi nggak harus berbayar gitu. Kalau berbayar memang ada, tapi juga ada yang gratis ya, kayak Quizy, kayak Google Form yang langsung soal, kemudian juga banyak lah ya. Tapi kalau misalnya kita ada keinginan untuk belajar, insya Allah sih Bu. Cuma ya itu, faktornya pada diri kita sendiri. Kita kadang berpikir gini, ah pembelajaran yang biasa juga, anak-anak sudah biasa gitu ya. Nah, kadang pikirnya itu udah cukup lah, mikirnya juga ya. Apalagi yang ribet-ribet, apalagi kalau kelasnya, aduh ini materi belum selesai ya kita. Nah, ya memang sih namanya pembelajaran itu ya idealnya ya Bu ya harus direncanakan. Makanya kan ada modul ajar itu memang kita merencanakan sesuatu percis gitu ya. Walaupun memang tidak sampai gitu ya, tapi setidaknya 70 atau 80% apa yang kita buat itu sesuai. Makanya di modul ajar itu kan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi siswa kita. Jadi mungkin kelas Bu Eka sama kelas Ibu Aas nanti berbeda walaupun kelasnya sama modulnya karena kemampuannya berbeda. Nah, itulah yang mungkin bisa meningkatkannya gitu. Kemampuan kita ingin berusaha gitu ya, merubah gitu ya. Karena kita nih ada budak yang nggak bisa wae gitu ya. Kita tuh harus gimana sih? Ya mungkin itulah kita yang digali oleh kita gitu. Iya, sama-sama. Iya. Aduh, Masya Allah. Oh, enggak Apa santai dah. harunya. Dah, tak tilu SKS. Wah, SKS. Bu Ani, kami Bu Ani teh nama lengkapna teh Ani Ginanjar. Naon sih hilap deui? Ani Yanti Ginanjar MPD. Yanti Ginanjar MPD. Ya. Sip, MPD-nya. Ya. Dosen ini PGM, ya Uniga. bukan PGMI UIN Bandung sekarang Bu Eka. Oh, PGMI. Ya, PGMI Oh, UIN UIN Bandung. Bandung. Tapi Bumi masih di Garut. Masih saya PP Bu Eka. Selasa Masya Rabu Jumat. Saya Allah. Selasa Rabu Jumat ke Bandung. Masya Allah. PGMI itu Fakultas Guru. Ya, bukan. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oh, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Abi mah rancangan teh duka jurusan kimia gitu ya, Oh, dosen pendidikan kimia. mohon. Tina, Tina Oh, Tina. rancangan Abi ke SD nate emang pinter. Bikin kayaknya jadi dosen. Masya Allah deh. Kimia, kimia Mohon murni mungkin. kimia. Iya, kimia. Pilihannya Abi paling Iya. iya, kalau kimia mah liur. Aduh, pada ngawitan ya. Enggak, baik kan naon pertanyaan. Oke, Bu Ani tapi Abi teh bingungnya itu teh pertanyaan sendirinya bingung gitu maksud Abi teh kieu. Kan ini teh pertanyaan saya tuh dari hasil kamari ini kan PPL ya yang siklus 1. Sebenarnya tuh yang saya lihat itu anak-anak ketika presentasi teh kayak susah gitu. Jadi itu teh saya pertanyaannya tuh rendahnya keterampilan berpikir kritis atau langsung aja komunikasi gitu Bu, Oh, yang lebih tepatnya. komunikasi kayaknya. Oh, jadi jangan berpikir kritis ya. Jadi mereka sulit mengkomunikasikan kembali apa yang mereka didapat gitu ya. Iya, jadi langsung komunikasi aja ya. Komunikasi. Karena ketika presentasi itu kan komunikasi, mengkomunikasikan kembali materi apa yang sudah disampaikan oleh guru. Oh iya, berarti atau Abi iya pertanyaannya sanes berpikir kritis ya Bu ya, komunikasi ya Bu ya. Ya, betul. Iya, gitunya Bu ya. Oh, jadi pertanyaan saya Ibu, apa yang menyebabkan rendahnya keterampilan komunikasi peserta didik dalam presentasi saat pembelajaran? Nah, kalau misalnya rendahnya komunikasi, sebetulnya mereka ketika konsepnya itu mereka kena enggak gitu ya? Atau yang pertama memahami enggak konsep yang dijelaskan oleh guru? Yang ke satu, yang kedua sumber. Apakah mereka sumbernya hanya dari guru? Bagusnya mereka itu diberikan sumber lain selain buku, mereka boleh googling. Nah, dengan googling mereka juga ada tambahan-tambahan. Jadi baiknya untuk mengkomunikasikan sesuatu atau mengkomunikasikan materi, mereka ada 3 sumber, guru, buku, dan bisa internet. Ya, jadi mungkin itu karena faktornya itu. Iya, oke.
Atau mungkin bisa jadi anak kurang percaya diri juga ya Bu ya, Nah, faktor bisa jadi. psikologisnya ya, Ya. kurang pede gitu ya, takut membuat Ya. kesalahan mungkin Nah, ya Bu ya, secara biasanya anak tuh. psikologisnya itu ya. Mereka Hmm, takut ada nggak pede, takut salah, iya, ya mungkin takut atau salah, baru takut pertama kali. iya, takut diketawain biasa Nah, nantinya menggunakan. Nah, itu untuk itu Bu, solusinya kira-kira apa ya Bu ya? solusinya, jadi ketika mereka sedang presentasi yang pertama, kita kasih reward, Bu. Walaupun reward-nya Hmm, hanya sederhana, misalnya yang bagus presentasinya Ibu kasih bintang, semua Ibu kasih bintang, dianggap semua tuh bagus. Jadi mereka pede bagus. gitu ya. Jadi Oh mereka bisa iya, menyampaikan gitu ya. Jadi salah satunya iya. adalah reward gitu ya. Reward itu banyak hal ya, bisa secara lisan, secara misalnya kasih apa gitu ya. Pokoknya kasih reward Bintang aja. ya. Mhm. Iya, Itu salah oke. satu faktor untuk mereka percaya diri itu kasih reward. Faktor Oh, lainnya misalnya ya tadi untuk sumbernya itu sebaiknya selain dari guru ada buku, kemudian ada menambah juga sumber dari belajar ya. sumber belajarnya gitu ya. Jadi sumber belajarnya jangan aja dari guru, kalau bisa ada sumber Oke. lain. Oke, sip. Nah, yang kedua, pertanyaan tentang literasi. Apa yang menyebabkan peserta didik sulit untuk memahami sebuah teks atau bacaan? Jadi hoyong mate disuapan gitunya pami aya soal yang mengenai teks atau bacaan tuh mereka kayak yang nggak pede atau ya ragu-ragu gitu Bu, sulit mereka untuk memahami itu apa ya Bu ya penyebabnya? Penyebabnya ya tadi mungkin hampir sama kurang latihan Bu. Kalau misalnya sering Relatif. dikasih latihan teks sederhana, misalnya 1 hari aja Bu, Ibu Oh memberikan iya. misalkan satu teks, misalnya 1 paragraf. Nah, sebelum Mhm. masuk kelas itu, coba baca satu teks, 1 paragraf. Dari situ, Mhm. apa makna dari satu teks itu? Kita panggil satu, satu, satu. Tiap hari lakukan ketika mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sering melakukan latihan untuk membaca walaupun hanya satu, kan memang kan budaya literasi itu kita Literasi. membiasakan membaca ya. Nah, Mhm. biasakan mereka membaca untuk 1 paragraf. Nanti kesananya Mhm. kita tes, tes, tes gitu. Budayakan membaca ya, Hmm, budaya hmm, membaca ya Bu ya, bisa ya ya Bu ya, dibiasakan. budaya membaca. Oke,